Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Meta Afrilia, NPM 221030087 sebagai moderator dan 3 anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Esadiandaru, NPM 2021030244 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Trinabila, NPM 2021030097 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Safarudin, NPM 2021030234 dari kelompok 4, tugas makalah Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Latar belakang dari judul ini, unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak, persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dan instansi. Adapun rumusan masalahnya, pengertian dan perkembangan HAM, penjelasan HAM, universalitas dan relativitas Islam di dalam HAM. Dan batasan masalahnya, penelitian ini difokuskan untuk menambah informasi HAM di Indonesia atau internasional serta peran Islam dalam HAM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada saudara Muhammad Rizky Esadiandaru untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Esadiandaru dari kelompok 6, NPM 2021030244. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan perkembangan HAM. Ya, apa sih pengertian HAM? HAM adalah hak asasi manusia, yaitu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia, setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut para ahli sebagai berikut adalah penjelasan dari HAM, yaitu yang pertama John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Lalu ada Meriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, agama, maupun gender, budaya, dan suku. Perkembangan hak asasi manusia. Ya, perkembangan ini berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Ya, Magna Carta merupakan cikal bakal keberadaan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawan Davidson. Yang pertama, pada saat itu teori tentang hak-hak asasi manusia muncul sering dengan terjadinya revolusi di berbagai negara dalam waktu yang berbeda, yaitu Revolusi Inggris 1688 memunculkan Bill of Rights, Revolusi Amerika 1716, Revolusi Prancis 1789 dengan deklarasi hak manusia dan warga negaranya. Revolusi tersebut menekankan bahwa kebebasan individu adalah natural dan pemerintahan tidak bisa membatasi hak asasi manusia. HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. R.A. Kartini adalah orang yang pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM. Diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi Budi Utomo. Konteks pemikiran HAM pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada kolonial Belanda. HAM setelah
periode kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dengan maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya adalah memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik sebagaimana tertera dalam maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu M. Rizky Esandiandaru. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengertian apa itu HAM universalitas dan apa itu HAM relativitas yang sebelumnya telah kami diskusikan bersama-sama. HAM universalitas atau HAM universal adalah pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia atau yang disebut Universal Declaration of Human Rights adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Palais de Callot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggaris besarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak asasi manusia atau HAM kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, Ketua Wanita pertama Komisi HAM atau bahasa Inggrisnya Commission on Human Rights yang menyusun deklarasi ini mengatakan, ini bukanlah sebuah perjanjian pada masa depan. Ini mungkin akan menjadi makna Karta Internasional. Sedangkan pengertian HAM relativitas yaitu teori relativitas kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular atau khusus. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, berlaku khusus pada suatu negara. Nilai-nilai HAM berlaku setiap saat. Dengan demikian, pemahaman pengakuan terhadap nilai-nilai HAM berlaku sama universal bagi semua bangsa dan negara. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada dua pandangan dalam relativisme nilai-nilai HAM, strong relativist dan weak relativist. Strong relativist beranggapan bahwa nilai-nilai HAM dan nilai lainnya prinsip ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu. Sementara weak relativist memberi penekanan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan sulit dimodifikasi berdasarkan pada pertimbangan budaya tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian HAM universalitas dan HAM relativitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mutiara Trinabila. Terima kasih. Pengertian HAM dalam Islam. Hak asasi manusia dalam bahasa Arab dikenal dengan hak insani al-asasi atau hak insani ad-daruri, yang terdiri dari 3 kata, yaitu hak yang artinya milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan merupakan sesuatu yang diperoleh. Yang kedua, manusia atau al-insan, yang artinya makhluk yang berakal budi dan berfungsi sebagai subjek hukum. Dan yang ketiga, asasi artinya bersifat dasar atau pokok. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 dan Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi ya'ibukum la'illakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, Min ajlika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakanama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'anama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atum rusuluna bil bayinati summa inna katsiran minhum ba'da fil ardi lamusfirun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.